jumpa lagi bersama saya Ilyas Firmansyah. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas Kombis 2 dari dosen kita Bapak Mukhtar Abdul Qadir SMM yang berjudul aplikasi Excel untuk bisnis. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Excel. Nah, yang pertama itu kita akan membuat payback period. Ini saya singkat saja menjadi PP. Payback period adalah jumlah yang berdasarkan tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita melihat contoh dulu. Initial investment. Yang kedua ada tahun. Nah, teman tinggal klik 1, 2, tarik ke bawah sampai nomor 9. Nah, di sini ada rata-rata. Di sini ada payback period. Pak Andra berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sebesar yaitu 5 juta. Berapa lama modal Pak Andra dapat kembali? Nah, di sini initial investment-nya jadi 35 juta. 123. Ini ada cash flow. Cash flow itu apa kalau dalam bahasa Inggris? Cash flow itu adalah arus kas. Di sini arusnya sebesar 5 juta setiap tahunnya, jadi kita bisa jadi 5 juta. Sudah 3, enter, tarik ke bawah. Nah, rata-rata kita bisa pakai rumus average yang ini, kurung ke sini, kurung enter. Payback period itu sendiri adalah sama dengan initial investment dibagi dengan rata-rata. Nah, ini langsung ke tahun. Nah, jadi payback period dari investasi modal sebesar 35 juta dengan perkiraan setiap tahunnya yaitu 5 juta, Pak Andra akan mendapatkan kembali modalnya selama 7 tahun. Nah, kita akan mencoba kasus baru. Di sini misalkan Pak Ilham itu 40 juta dengan pendapatan bersih 4 juta misalkan. Kita akan ganti ini teman-teman persoalannya 40 juta. Cash flow-nya itu berapa tadi Pak Ilham? 4 juta. Kita tarik kembali ke bawah seperti ini. Jadi dapat disimpulkan jika Bapak Ilham menginvestasikan modal sebesar 40 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya yaitu 4 juta, Bapak Ilham akan mendapatkan kembali modalnya selama 10 tahun. Sini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke ARR. Sini. ARR adalah cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan antara rata-rata laba dengan pajak. Ini menggunakan metode seperti tadi, teman-teman. Tadi ini di sini inisialnya sebesar 28 juta. Dan ini totalnya di sini kita hapus dulu. Rata-rata investasi umur ekonomis yaitu sama dengan initial investment kita bagi dengan akhir tahun. Ini enter saja. Nah, ini adalah umur ekonomis. Sekarang kita akan masuk ke rata-rata EAT atau umur ekonomis. Bagaimana caranya? Sama dengan total dari EAT tersebut dibagi dengan 6 tahun. Nah, 8 juta kalau rata-rata average ini sama dengan 8 juta dibagi dengan rata-rata investasi.
Nah, enter. Jadi nilainya itu sebesar 171,43. Ini soalnya itu Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Investasi nilai A, mesin A maksudnya 28 juta di sini. Umur ekonomis 6 tahun, nilai residu EAT 8 juta. Nah, di sini 8 juta, kita klik ke sini. Selama 6 tahun, oke. Kita beralih ke mesin B. Mesin B, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu yang ini. Delete dulu. Initial investment ini berapa? Initial investmentnya, nah ini 32 juta. Enter. 9 juta. Juta. 3 juta dan 1 juta. Nah, sama seperti tadi kita jumlahkan, sum, buka kurung, kita tarik dari sini ke sini. Nah, rata-rata umur investasi ekonomis adalah sama dengan 32 dibagi 6 sama dengan 30.500 dibagi 6. Enter. Nah, untuk average rate of return jadi sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, dapat disimpulkan dari mesin A, perusahaan mendapatkan range of return atau ARR sebesar 171,43%, sedangkan mesin B mendapat 9,31%. Jadi yang layak diambil adalah mesin A yang persentasenya besar. Coba kita akan membuat permasalahan yang lain, misalkan ini PT dasar milik C dan mesin D. Di perusahaan akan menggunakan metode garis lurus. Informasi yang lain kedua proyek tersebut, prestasi sebesar, taruhlah di sini 38 juta dengan umur ekonomis 6 tahun, nilai residu kosong dan R-nya sebesar 9 juta 1-6. Nah, dan mesin B investasi sebesar 45 juta, umur ekonomis 4 tahun dengan nilai residu 5 juta, EAT sebesar 10 juta 9.500, 8 juta sebesar 5 juta, dan ini sebesar 4 juta. Nah, kita akan mengubahnya. Ini 28 juta diganti menjadi 38. Nah, ini investasinya sebesar 9 juta. Kita tarik ke bawah sampai nomor 6. Nah, terus mesin kedua ini diganti menjadi 10. Yang kedua menjadi 9.500.000. Yang ketiga menjadi 8 juta. Yang keempat menjadi 5 juta. Juta. Rp2 juta. Nah, nilainya ini akan saya ganti 45. Dan mesin D. Nah, dapat disimpulkan dari kasus ini ternyata mesin C lebih
layak untuk dipilih dikarenakan ARR-nya lebih besar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke NPV. Apa sih NPV? NPV adalah metode pertimbangan nilai waktu uang. Nah, di sini seperti kita lihat Pak Benny berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta untuk 7 tahun dengan perkiraan cash flow setiap tahunnya sebesar 8 juta. Ini sama seperti tadi, kita masukkan ini dari sini. Ini sebagai contoh saja. Pertama-tama kita akan mengerjakan dulu yang ini. Cash flow ini 8 juta, tinggal tarik ke bawah seperti biasa. 8 juta. Nah, balik saja ke bawah. Ini kenapa berubah-ubah? Karena kan saya sudah memasukkan rumus ke dalam sini. Nilai investment sebesar 35 juta, dari sini 35 juta. Rate-nya itu sebesar, di sini 5% harusnya, kita masukkan 5%. Nah, kita hapus dulu yang ini, delete. Rumusnya itu adalah sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah persenan ini F4 tutup kurung pangkat tahun ke, nah enter, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita hapus dulu yang ini. Untuk mengisi present value kita masukkan sama dengan 8 dikali diskon faktor, cash flow dikali diskon faktor. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, harus kumulatif gimana? Kita akan hapus dulu. Sama dengan minus initial investment ditambah present value. Nah, seperti ini. Nah, yang di bawah ini bisa ditarik gak kayak gini? Enggak, salah. Ini bukan kayak gini. Yang ini harus di 4 dulu. Nah, kalau misalkan ditarik ke bawah ini salah teman-teman. Nah, ini nggak nyambung ya. Untuk menyambungkan ini ada caranya. Lalu kita masuk ke sini sama dengan ini ditambah dengan yang bawah ini. Enter. Nah, setelah itu kita bisa tarik ke bawah ke sini. Nah, ini sudah betul payback period segini. Nah, ini di sum dulu, ini totalnya sum buka kurung di jumlahkan aja dari sini. Nah, ini 46 ini sudah balance. Kenapa saya menyentuh di sini? Ini sebagai pematok. Bila kita salah nanti tidak akan sama di sini. Nah, kita akan menghitung payback period. Caranya bagaimana? Kita sama-sama dengan ini ada yang di akhir negatif, berarti di sini nih 5 ditambah buka kurung minus yang terakhir minus di sini, terus bagi sama dengan yang di bawah minus yang ini. Nah, kita enter, tutup kurung, kita enter. Nah, totalnya jadi payback period itu tahun ke-5 ditambah dalam kurung ini arus kas kumulatif yang negatif, kita tulis dibagi dengan present value yang setelah negatif, jadi di sini. Nah, ini kita akan mendapatkan payback period di sini. Kita akan buat persoalan yang lain, jangan Pak Benny. Misalkan Pak Ilyas berencana menginvestasikan sebesar 40 juta untuk 8 tahun. Perkirakan cash flow sebelumnya sebesar 8 juta. Misalkan saya ganti menjadi 9 juta. Nah,
dengan bunga, misalkan bunganya itu jangan 5% ya, bunganya itu 6% seperti ini. Nah, kita akan mencari rate-nya di sini. Masukkan saja ini menjadi 40 juta. Nah, ini biar balance kita masukkan sekitar 42 saja. Nah, seperti ini 42 juta. 5% 50 juta. Ini menjadi 9 juta. Kita bisa tarik ke bawah ini. Set. Nah, dapat disimpulkan bahwa Pak Ilyas menginvestasikan sebesar 40 juta untuk 7 tahun dengan cash flow setiap tahunnya yaitu sebesar 9 juta dengan tingkat bunga 5%, akan mendapatkan total present value sebesar 52 juta 77.360. Nah, dengan payback period 5,2. Nah, setelah itu kita akan masuk ke IRR. Di sini IRR seperti tadi kita akan memasukkan, kalau IRR ini jangan diganggu teman-teman, soalnya harus ada perhitungan yang akurat untuk mengembalikan IRR ini ke rate sini. Nah, ini sudah seperti di contoh yang ada di buku teman-teman sini. Nah, diskon faktor itu apa? Kita bisa di sini saja seperti ini. Investment 39, diskon faktor kita hapus dulu di sini. Delete. Sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah rate F4 tutup kurung 1. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Present value caranya gimana? Nah, kita hapus dulu yang ini. Ini sangat mudah sekali. Sama dengan 8 juta dikali, nah ini bisa seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini akumulatif gimana ngitungnya? Seperti rumus IMP tadi, kita masukkan initial investment negatif, initial investment tambah ini value sama dengan, nah ini jangan langsung ditarik seperti ini ya, jangan, meskipun kita memakai F4 di bagian ini akan ngaco teman-teman. Nah, payback period jadi payback periodnya itu tidak sesuai. Kita lakukan adalah dengan di sini di belakang lagi ditambah dengan tahun ke-2. Setelah ini kita tarik ke bawah, tarik lagi. Oke. Nah, ini sudah kosong, berarti payback period sudah betul. Nah, di sini total PV, DRR sama sum, buka kurung, di sini tarik ke bawah, tutup kurung, kasih negatif dikurangi initial investment yang ini, enter. Nah, kenapa ini song? Dikarenakan saya sudah memasukkan NP yang benar. Ini 5%. Kita akan coba. Nah, ini akan ada nomor di sini teman-teman. Nanti salah. Di IR-nya itu, rate-nya itu harusnya 8. Saya coba masukkan ke 5 supaya teman-teman bisa paham dulu. Yang sama dengan NPV buka kurung itu 5%, titik koma, terus value-nya sampai sini, tutup kurung, ditambah minus yang initial investment ini. Nah, enter. Dapatkanlah NPV sebesar 3.504.19. Nah, IRR kita coba sama dengan IRR
buka kurung, values-nya itu diambil dari sini, titik koma, goes-nya bebas, ini nyala prediksi, misalkan seperti ini, enter. Nah, 8%. Ini belum tepat ya teman-teman. Untuk menyelesaikannya, nilai IRR ini harus dimasukkan ke dalam red. Caranya seperti biasa, sama dengan masukkan IRR, klik enter. Jika ini sudah benar, maka NPV akan kosong, total V akan kosong, ini akan kosong. Jadi red dengan IRR itu saling berhubungan. Ini sudah betul. Nah, setelah itu selesai, kita akan masuk ke BEP. Fixed cost-nya, terus ada cost per unit, ada harga jual. Tuliskan 3.500.000. Cost per unitnya berapa? 50.000. Harga jual dengan 150.000. Nah, di sini ada BEP per unit. Di sini ada BEP per rupiah. Nah, dalam BEP ini kita harus membagi PVC dengan harga jual. PVC itu jadi variable cost per unit. Tentu saja PVC dibagi harga jual itu HC. 1 dikurangi total titik PVC garis miring HC. Itu ada fixed cost. Nah, PVC berarti kita sama dengan PCV itu 50.000 123 dibagi dengan harga jual berapa? Ini dengan 150 123. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan sama dengan 1 dikurangi dalam kurung ini, tutup kurung, enter. 500.000. Tulis dulu jawaban. Nah, jadi kita harus masukkan formula ini dibagi dengan cost per unit dikurangi harga jual, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 35 minus, ini salah. Jadi ini harusnya negatif 35. Nah, untuk menghitung ini fixed cost kita sama dengan ini dibagi dengan total ini 35-nya itu maksudnya BEP-nya 35 per unit dan BEP rupiahnya itu sebesar 5.250.000. Bisa dicek lagi di buku. Nah, dikarenakan saya akan membuat kasus baru, kita akan ganti namanya. Misalkan Pak Erik Motor memproduksi spakbor. Adapun fixed cost sebesar misalnya di sini 4.500.000, kita masukkan 4.500.000 dengan variable cost per unit misalkan ini jadi 60.000 dan harga jual itu sebesar misalkan ini 200.000. Nah, kita bisa ganti teman-teman fixed cost-nya berapa. Di sini fixed cost-nya 4.500.000. Sini cost per unitnya menjadi 60.000 dan harga jualnya menjadi 200.000. PC-nya seperti tadi kita jumlahkan dulu dari sini karena kita sudah menggantinya menjadi 60.000 dibagi dengan 200.000 dibagi dengan harga jual. Nah, jadi
Ini kita hapus dulu yang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Erik Motor pada tahun 2021 pada tahun 2024 berencana memproduksi spakbor. Adapun fixed cost sebesar 4.500.000, variable cost per unit SAR Rp 60.000 dan harga jual sebesar 200.000 per unit. Ya, berapa BEP-nya? Ini jawabannya BEP-nya menjadi 32 per unit dan rupiahnya menjadi 3.680.247. Nah, setelah itu kita akan masuk ke PR. PR digunakan untuk mengukur tingkat manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan dan investasi. Caranya bagaimana? NOI-nya itu kita jadi sini NOI. Terus ada NS persen 100%. Di sini ada PM. Cara menjumlahkannya gimana? Di sini NOI-nya itu berapa? 4 juta. NS-nya itu 24 juta dan 100% sama dengan buka kurung 4 juta dibagi dengan 24 juta tutup kurung kali persen. Nah, enter. Nah, dapat disimpulkan bahwa PT Risma Sidik Alia dengan jumlah NOI sebesar 4 juta, NS 24 juta akan menerima profit margin pengelolaan sebesar 16,67%. Karena kan kita akan mengubahnya, kita ini jangan PT Alia Sidik, misalkan PT Gitar mempunyai NOI sebesar, misalkan ini diganti menjadi 5 juta dan ini menjadi 30. Nah, kita masukkan saja ke sini. Ini 5 juta dan 30 juta, misalkan ini 32 juta. Nah, jadi kita akan jumlahkan ini 5 dengan 32 juta. Nah, profit marginnya itu sebesar 15,63%. Nah, kita bisa salin ke pinggir-pinggirnya, copy, paste, seperti ini. Selanjutnya kita ke IP. Apa itu IP? IP itu adalah earning power. Di buku belum ada dijelaskan. Gitar mempunyai NOI 2024. Sebesar 23. Akan masukkan NOI. Setelah itu ada TA. Tadi kan NS, kalau ini TA. Terus kita masukkan 100% dan PM. NOI-nya berapa? Kita masukkan 5 juta. TA-nya 23 juta. 100% dan PM-nya itu seperti tadi sama dengan buka kurung ini dibagi ini kurung dikali 100%. Nah, jadi earning power tahun 2024 sebesar 5 juta dan TA 2024 sebesar 23 juta akan mendapatkan PM sebesar 21,74%. Nah, kita bisa mengkopinya karena kan ini hanya tempat saya untuk belajar, jadi saya membuat banyak. Misalkan saya ketik satu-satu, durasinya nanti terlalu lama. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ROI. Ilyas misalkan ini
Ilyas mempunyai data sebagai NOI di tahun 2024, subsidi 2024 sebesar 8 juta kan? Dan TI 2024 sebesar 20 juta. Hutang ROI dan COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak? Dan TI total investment 100% dan ROI 8 juta. TI nya sebesar 20 juta. Ini 100% sama dengan buka kurung 8 juta dibagi 10 juta TI total investment tutup kurung dikali 100%. Ini bisa dikatakan sebagai layak. Ini paste sama ke sini. Setelah itu kita akan masuk ke EAT, teman-teman. Apa itu EAT? Menurut saya EAT bisa dihitung untuk penghasilan yang signifikan dari perusahaan setelah perusahaan itu membayar kewajiban termasuk pajak. Bentar. Jadi kita masukkan NOP seperti yang dicontoh, interest, terus taxes. Ini EAT. Oke. Kita akan mengganti yang ini jadi PD dasar milik mempunyai data sebagai berikut. Nah, ini 2024 sebesar 15 juta dengan bunga interest 6%, taxes pajak sekarang 12%, dan modal sendiri 2024 sebesar ini 25 aja lah, 5 juta. Nah, kita akan menggunakan kita interest bunga 6%, taxesnya 12%. Hitungnya gimana? Sama dengan NOP dikurangi buka kurung NOP dikali 6%, ditambah NOP lagi dikali taxes seperti ini, enter. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa PD dasar milik akan mendapatkan laba setelah pajak. Kita bisa copy ke pinggir supaya cepat. Nah, ke sini. Pertama kita akan masukkan di sini EAT. Di sini modal sendiri singkat aja MS. Terus 100%. Dan rentabilitas modal sendiri RMS ini. EAT itu pajak, modal sendiri 100% dan rentabilitas modal sendiri. Nah, EAT-nya berapa? Kita input EAT-nya itu. Nah, EAT-nya itu yang ini nih. 12.300.000. MS-nya modal sendirinya yang mana? Modal sendiri itu yang ini 25 juta. 23 100% sama dengan buka kurung ini dibagi dengan MS modal sendiri tutup kurung dikali 100%, enter. Nah, ini rentabilitas modal sendirinya ternyata mendapatkan 49,20% dari dasar milik ini. Kita akan mengkopinya ke pinggir.
V biar cepat seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke BC. Apa itu BC? BC ini akan sangat penting sekali untuk memperhitungkan proyek, apakah proyek itu layak atau tidak. Nah, kita bisa menghitungnya dengan antara benefit dengan cost. Caranya bagaimana? Kita investment direct nilai residu depresiasi biaya operasional total biaya ada benefit per tahun ada BC rasio. Nah, suatu proyek pada awal tahun pertama, misalkan ini saya kasih 2 miliar, ditentukan dengan bunga sebesar 6%, selama 30 tahun dengan bunga residu misalkan ini 11%, dan biaya operasional sebesar taruhlah ini 25 juta, keuntungan proyek pengairan sebesar 140 juta per tahun. Itu BC rasio tersebut. Nah, ini secara investment itu jadi investasi awal sebesar 2 miliar 2 miliar. Rate-nya itu kita ambil dari tentukan bank sebesar 6%, nilai residu 11%, depresiasi tadi 10 tahun. Nah, biaya operasional sebesar 25 juta. Total biayanya sama dengan buka kurung initial investment dikali rate yang ini, tutup kurung, ditambah buka kurung ini dikurang buka kurung 2 juta dikali nilai residu sini, tutup kurung dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Ini ada yang salah, ternyata kurungnya kurang 140 juta. Nah, BC rasionya sama dengan ini dibagi dengan ini, rasionya itu 0,6. Ini sangat tidak layak sekali. Jadi saya akan meningkatkan pendapatan per tahunnya misalkan jadi 240 juta. Nah, di sini saya akan tambahkan juga 240 juta. Nah, kalau misalkan, jadi maksudnya gini teman-teman, kalau misalkan ini di bawah dari 0, berarti proyek tersebut tidak layak. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 berarti ini proyek itu layak untuk kita ambil atau perusahaan ambil, seperti itu. Kita masuk kopikan saja biar cepat, ke sini dan ke sini. Nah, ada proyek yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Ada tahun pertama, tahun kedua, kita akan menjumlahkannya sama seperti tadi. Kita masukkan ini, kita copy saja supaya cepat. Kita copy ke sini, copy juga ke sini teman-teman, supaya cepat waktunya, ini kebanyakan, dan ke sini. Nah, kita akan mengubah ini sebagai pengairan sebesar 2 miliar taruhlah, dengan bunga setiap tahunnya 6%, dan tahun kedua sebesar 8%,
tahun ketiga sebesar misalkan ini 9%, 10%, depresiasi saat tanggal 30 tahun, nilai residu sebesar 11 dengan biaya operasional 25 juta. Keuntungan proyek per tahun kita samakan menjadi 200 juta, misalkan ini jadi 200 juta. Nah, initial investmentnya adalah ini 2 miliar. Rate-nya itu berapa persen? 6%. Tahun pertama 6%. Nilai residu 11%. Depresiasi tadi 30 tahun. Biaya operasional 30 juta. Nah, total biaya sama dengan buka kurung ini dikali dengan ini tutup kurung ditambah buka kurung, initial investment negatif buka kurung, ini investment lagi dikali nilai residu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, kita cek dulu takut salah. Ya sudah betul seperti itu. Benefit per tahunnya itu tadi berapa? 200 juta. 200 juta. Nah, sama dengan dibagi dengan 0,9. Jadi ini tidak layak sekali. Coba kita turunkan, jangan 6%, misalkan ini 3%. Nah, ini untung sekali nih, 3%. Nah, kita bisa mengcopy ke bawah, copy biar cepat waktunya, durasi ke sini. Nanti kita tinggal ganti saja presentasinya berapa. Nah, untuk tahun kedua kita lihat presentasinya itu 8%, rate-nya itu 8%. Nah, sini kita masukkan dulu ke sini. Dan tahun ketiga sebesar berapa persen tadi? Sebesar 10%. Nah, dapat disimpulkan bahwa tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga memiliki perbedaan. Yang tahun pertama 1,3 berarti proyek ini layak untuk kita ambil karena akan memberikan keuntungan. Jika tahun kedua ini 0,8 ini tidak boleh kita ambil karena akan merugikan perusahaan. Sama juga dengan tahun ketiga, jangan tidak kita ambil. Nah, ini mempermudah untuk pengambilan keputusan dari perusahaan tersebut. Jika ada proyek dilihat dari nilai residu, terus presentasinya berapa, kerugian berapa, dan keuntungannya. Nah, proyek ini wajib kita ambil sebagai proyek yang menguntungkan. Ya, segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.